Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik dan hidayah. Apa anak sekalian? Taufik dan hidayah. Taufik ini artinya the power, kekuatan. Hidayah itu petunjuk. Kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini akan sesat. Akan apa? Akan sesat. Jangankan menuju ke alam akhirat, yang alam gaib yang belum kita lalui. Di dunia saja anak-anak sekalian, kalau kalian mencari alamat Pak Guru, bisa nyampe tak? Tahu enggak namanya Pak Guru? Tolong cari Pak Guru nanti misalnya jam 4 sore. Bisa ketemu enggak sama Pak Guru? Cari Pak Guru di rumahnya Pak Guru. Bisa sampai apa enggak? Tidak bisa kalau kalian tidak tahu alamatnya, alamat Pak Guru. Tidak bisa sampai. Ini perkara dunia, perkara yang dekat. Kampung Melayu pun operasi rapat dan jauh. Bagaimana dengan kalau kehidupan kita di akhirat? Ada yang namanya alam barzakh. What is alam barzakh? Apa itu alam barzakh? Persamaannya apa? Alam apa? Alam kubur. Kemudian the next, after alam kubur apa? Setelah alam kubur nanti apa? Alam apa? Sekarang sudah ada orang-orang meninggal juga berada di alam kubur dimanapun dia berada, dimanapun dia meninggal. Apakah dia meninggal karena terbakar atau tenggelam, kecelakaan? Walaupun jasadnya tidak kelihatan, semua sekarang berada di alam barzakh. Setelah alam barzakh atau alam kubur, manusia akan mengalami nanti apa? Setelah alam barzakh akan terjadi apa? Kiamat. Akan kiamat dulu. Ya? Akan kiamat dulu, baru nanti akan ada namanya yaumil mahsyar, hari kebangkitan. Kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT di satu tempat, di satu padang mahsyar. Ini artinya sangat luas, ya. Dan kalau digelindingkan, apa istilahnya itu, telur, saking namanya ratanya yang namanya mahsyar ini, maka tidak pecah telur itu. Tetapi kalau amal kita tidak baik, anak-anak sekalian, di yaumil mahsyar nanti tergantung daripada amal kita. Ribuan tahun, 500.000 tahun, wallahu alam, tergantung dari amal kita nanti. Rasa di yaumil mahsyar beda-beda. Ya? Ada yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar, enak nunggu, sebagaimana orang yang berada di acara resepsi. Resepsi tidak seberapa. Ini resepsinya surga luar biasa, nikmat. Karena mendapat naungan. Tetapi orang-orang yang celaka di yaumil mahsyar, ada yang keringatnya saja sampai mata kaki, sampai betis, panas keringatnya saking lama kita menunggu.
kita akan diadili oleh Allah SWT dengan seadil-adilnya besok. Ada yang keringatnya sampai pusat, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai leher, bahkan ada yang tenggelam, ada yang tenggelam, kelihatan, ya, kepalanya tenggelam lagi dan panas. Bau keringat kita kalau dikumpulkan dengan bau busuk bangkai-bangkai dari zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat, maka itu tidak apa-apanya, ya, tidak ada seberapa ketimbang bau keringat kita saja di yaumil mahsyar besok itu. Nauzubillah. Itu bau keringat saja, belum panasnya. Kita akan mendidih, belum di neraka ini, masih di yaumil mahsyar ini. Maka orang-orang yang berada di yaumil mahsyar, ya Allah, segerakanlah saya masuk neraka, tidak tahan. Dikirain neraka itu lebih ringan daripada yaumil mahsyar. Padahal neraka jauh lebih dahsyat daripada yaumil mahsyar. Maka anak-anak sekalian, salah satu di antara orang-orang yang mendapat naungan besok yaumil mahsyar itu apa? Orang yang memakmurkan masjid, orang yang bersilaturahim, pemuda yang terjaga daripada apa? Dia jaga pandangan, dia jaga daripada perbuatan zina. Maka anak-anak sekalian, ini akan menjadi amalan yang luar biasa, ya. Maka perlu kita jaga dari sekarang ini, jangan sampai kita sebagai generasi muda, anak-anak sekalian ke depan, jangan sampai kalian yang merusak diri kalian ini. Pergaulan bebas. Sekarang di sana sini kalian buka HP, itu isinya orang berpelukan, orang kelihatan apa-apanya luar biasa di HP itu, Pak Guru. Buka Al-Quran kelihatan, apalagi buka game, ini sudah rahasia umum. Oh, kalau itu Pak Guru sering buka, dia ada nampak di beranda itu. Makanya perlu ada filter, Apa filternya kita? Apa saringan kita? Yaitu iman. Iman ini harus betul-betul dikuatkan. Ini serius, ini tidak main-main ini. Karena kita akan mengalami besok yang namanya kematian. Sekarang kita hidup. Tahu tidak dirinya kalian sebelum hidup? Di mana kalian? Sebelum lahir di dunia di mana? Di mana? Ayo, tahu diri kalian di mana? Hah? Tahu tidak? Kalian pernah berada di alam rahim. Tapi kita tidak tahu, yang menceritakan kita kalau kita berada di alam rahim, ibu kalian, ya, tetangga kalian, waktu berdiam nendang-nendang, ya. Dan kalian juga melihat orang yang sedang hamil. Tapi kita sendiri tidak tahu kalau kita pernah berada di alam rahim. Kalau sekarang umur kalian berapa? 11 tahun ya? Siapa yang umurnya 12 tahun angkat tangan? 15 tahun bisa angkat tangan? Ada enggak? Tidak ada. 14 tahun? Tidak ada. Artinya 14 tahun yang kemarin, ya, yang sudah lewat itu, kalian belum ada di dunia ini, belum ada. Apalagi Pak Guru, umurnya sudah lebih 50 tahun. Ibu Guru mungkin ada yang umurnya lebih, yang mendekati 60 tahun misalnya. Kita tidak tahu apa. Nah, besok juga kita ke alam barzah pun belum kita alami ini, belum kita lalui. Belum kita lalui namanya alam barzah itu belum. Yang sudah kita lalui saja kita tidak tahu, bagaimana dengan alam-alam yang berikutnya yang belum kita lalui, bagaimana kita akan tahu? Tahu apa enggak? Tidak tahu. Maka hadirin rahimakumullah, ulama tamsilkan. Dikasih mata ini kapan dikasih mata? Di dunia apa di rahim? Dikasih mulut di dunia apa di rahim? Dikasih lidah setelah lahir apa masih di dalam perut? Di dalam perut. Disempurnakan jasad kita, tapi dalam perut tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi, hidung tidak berfungsi. Iya. Apa yang berfungsi di dalam perut? Apa? Plasenta, tali pusar, tali pusat, masa sasak no. Itu saja yang berfungsi. Mata tidak berfungsi, hidung tidak berfungsi, lidah tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah tali pusat atau plasenta. Maka kata ulama tafsirkan, ya Allah, untuk apa ini mata? Tidak, saya butuh ini mata. Tidak butuh telinga, tidak butuh
mulut, tidak butuh kaki, tidak butuh tangan. Perbesarkanlah tali plasenta saya. Ingin supaya tali pusatnya diperbesar, karena itu yang bermanfaat saat itu, nak. Di saat kita berada di alam rahim. Nah, begitu juga di dunia ini, anak-anak sekalian. Setelah kita lahir di dunia ini, apa yang terjadi? Begitu menyesal seandainya kita tidak punya biji mata. Stoik saya. Banyak saudara kita yang buta, yang susah hidupnya. Banyak saudara kita yang tidak punya kaki, berapa sulitnya. Tidak punya tangan, punya telinga tapi tidak punya pendengaran, bisu. Ya enggak? Ya enggak? Kalau kita menolak pada saat itu, tidak mau diberikan mata, diberikan kaki, susah apa hidup kita? Susah, anak sekalian. Itulah tamsilan kita di dunia ini untuk menuju ke alam berikutnya. Sebagaimana kita berada di alam perut, kita minta, ya Allah, perbesarkanlah tali pusat. Tapi saat kita keluar dari perut ibu, itu yang pertama dipotong. Harap dengan jauh tali pusat ini apa? Ya? Pikiran nenan. Bahaya itu, justru harus segera dipotong. Keluarnya kita dari alam rahim, alam perut ke dunia ini, yang pertama kita bangga-banggakan tali pusat itu yang pertama dipotong. Do you understand? Paham itu konsepnya ini? Ini sederhana, paham konsep tentang iman dulu. Kenapa kita tidak tahu? Kenapa kita mesti diberitahu? Karena kita tidak tahu. Ya? Ya enggak? Meledak. Ini meledak. Paham? Jadi tali pusat yang kita bangga-banggakan itu yang pertama kali dipotong. Nah, sekarang di dunia ini kita diberi apa? Diperintahkan apa? Apa kewajiban yang pertama? Salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Puasa, haji bagi yang mampu, zikir, berakhlak yang baik, taat kepada kedua orang tua, kepada guru, dan seterusnya, amal-amal soleh. Ini kita diberitahu. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana bayi yang ada di alam rahim, tidak ada manfaatnya. Untuk apa sholat? Sebagaimana orang di dalam alam rahim itu, untuk apa mata? Tidak berfungsi. Coba sekarang kita tidak punya mata, susah hidupnya, benar tidak? Maka anak-anak sekalian, hadirin rahimakumullah, kehidupan yang akan datang besok di alam barzakh itu tidak berfungsi lagi organ tubuh kita. Yang berfungsi adalah amal-amal kita. Kalau amal soleh, akan bahagia. Sholat akan menjadi pendamping kita. Puasa akan menjadi pendamping kita, akan menjadi pelayan kita semuanya. Amal-amal soleh ini yang akan menyertai kita besok di alam barzakh dan alam seterusnya. Bahkan anak sekalian, dikatakan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari peringatan firman Allah SWT, ma'isatan dongka, akan diberikan kehidupan yang sempit, susah hidupnya, nak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok akan dimahsyarkan, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan apa? Perhatikan, ada yang main-main dulu. Kalau buta saja di dunia susah hidup kita. Tidak ada main-main, dengarkan. Ya. Coba sekarang pejamkan matanya 1 menit sama-sama. Mulai dari sekarang, silahkan. Semua pejamkan mata, Pak Guru cek. Sampai Pak Guru instruksi. Tidak ada yang buka mata, pejamkan mata semuanya. Oke, jangan dibuka dulu. Ya, Pak Guru tadi mengangkat tangan. Berapa jari yang Pak Guru kalau yang melihat itu itu punya kentok itu disuruh pejamkan mata. Udah buka matanya sudah, sekarang buka. Pak Guru tadi angkat tangan, berapa jari yang Pak Guru angkat? Lihat apa enggak? Jangan ngawak. Lihat apa enggak? Di depan kalian ada Pak Guru sedang berbicara, bahkan membocorkan pertanyaan. Berapa jari yang Pak Guru angkat karena kalian dalam keadaan tutup mata, bukan dalam keadaan buta ini, dalam keadaan tutup mata. Begini aja, tidak melihat, apalagi buta beneran. Kalian lihat tak? Dari Pak Guru ngomong, tidak lihat, nak. Begitu juga besok di akhirat, di alam kubur. Ya, kalau kita tidak jaga sholat, tidak jaga puasa kita, tidak jaga zikir kepada Allah,
maka termasuklah orang-orang yang merugi. Akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nasyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan akan dimahsyarkan pada hari mahsyar nanti, akan dibangkitkan besok di hari mahsyar dalam keadaan buta. Bagaimana kalau buta di akhirat? Tidak ada donor mata di sana, nak. Kalau di dunia ada donor. Orang meninggal dunia kita pakai, dikasih matanya donor, dia nyumbang kepada kita, bisa dipasang kalau memang saraf-sarafnya bagus, organ-organ daripada mata itu oke, bisa dipakai sama orang lain. Nah, itu namanya donor mata. Di akhirat nggak ada donor. Minta satu pahala kepada ibu kalian yang melahirkan, kepada bapak kalian yang sudah berpayah-payah mencari nafkah di dunia. No way, nafsi-nafsi, nah. Tidak bisa, ya. Karena apa? Satu pahala itu tidak bisa didapatkan, nah. Ya. Semua dengan pertanggungjawaban masing-masing. Kecuali kita apa? Banyak-banyak berselawat. Sama-sama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka di samping perbanyak ibadah yang wajib, kita banyak berzikir, banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya nabi nanti yang akan memberikan syafaat nanti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perbanyak selawatna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa selawat Jibril 5.000 kali, yang pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Ya. Ada namanya selawat Ibrahimiyah, ya. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini yang paling afdal selawat ini. Ya, sebagaimana selawat yang kita baca di saat tahiyatul akhir. Kalau awal itu depan salam dulu, ya. Kalau tahiyat awal itu sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sampai di sana saja. Tidak usah disambung. Nanti Pak Guru udah dipergas anak-anak supaya mengerti ini. Jangan sampai tahiyat awal, tahiyat akhir disamakan aja bacaan. Insyaallah, ya. Maka anak-anak sekalian, sesuai dengan ayat yang saya baca dan yang Pak Guru baca tadi, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu. Nah, tambahan sedikit, ya. Waktu kita kecil, waktu kita besar, waktu kita tua, waktu kita tidur, waktu kita berjalan, di mana saja. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar berada di dalam khusr, kerugian. Jadi musyirun itu orang-orang yang merugi. Illal lazina, kecuali orang-orang aminu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq. Ayo, wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling menasihati terhadap perkara yang hak, yang benar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati terhadap perkara kesabaran. Lah Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang lain. Jadi demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Nak kita hadir di muka dunia ini kan dengan waktu. Ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Tidak cukup beriman dan beramal soleh. Ketiga, wa tawasaw bil haq, dia dakwahkan agama. Ini adanya wa tawasaw bil haq, ini dia dakwah. Kalian mengajak kepada kebaikan, ajak teman kayak Pak Guru. Anak-anak, mari kita jaga kebersihan. Ibu bapak guru namanya dakwah, mengajak kepada kebersihan. Anak-anak rajin belajar. Kalian ajak temanmu, ayo ini ada PR, kita kerja kelompok. Itu namanya dakwah, dakwah kebaikan. Lebih-lebih mengajak kepada ketaatan. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita bersedekah, ayo kita berzikir. Ya, ini namanya wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Tentu nak dalam mengamalkan agama ini tidak semudah kita membalikkan tangan. Ada ujian, ada cobaan.
Karena apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah aku sudah mengadakan perjanjian wahai anak Adam dalam surat Yasin, alla ta'budus syaitan, agar kalian tidak menyembah setan. Ada yang menyembah setan di sini apa enggak? Enggak ada yang orang menyembah, setan aku sembah kamu, enggak ada sekarang. Tetapi ada tetapinya nak. Di saat kita dipanggil azan berat, HP yang enak, berarti setannya HP. Itu namanya setan gepeng. Ya, itu setan itu. Baris sajuruk asik main game. Nah itu setannya di sana, setan gepeng. Ya. Allah tak butuh syaitan agar kalian jangan menyembah setan. Memang kamu tidak menyembah HP, tapi dipanggil sholat, disuruh sholat malah HP yang kalian kerja. Berarti pada saat itu kalian lalai, tidak menyembah HP, tapi kelalaian itu dianggap sebagai apa? Pekerjaannya setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adu mubin. Adu mubin artinya musuh yang sangat nyata. Halo, gak ada yang main setan kamu? Halo, kamu juga di dalam majelis tawajuh pada Allah supaya ada sakinah. Tawajuh, ya. Kalau kamu sholat Allahu Akbar, lain-lain serering, nungkit, jujuk, tombong batur. Ini saya lihat sering itu. Orang rukuk ditejul tombong orang dari belakang, tidak benar itu. Di dalam sholat aja masih ada setan di sana. Karena apa? Disuruh apa? Sawu sufufakum, disuruh rapatkan saf supaya tidak ada setan masuk di sana. Do you understand? Oke, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka adalah orang yang beruntung. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.